Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandi Abdul Malik. Di sini saya akan menjelaskan tentang abortus dan menstrual regulation menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia. Nah, pertama yaitu menstrual regulation merupakan istilah bahasa Inggris yang telah diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi istilah wasail al-jihad, cara pengguguran kandungan yang masih muda. Nah, sedangkan abortus diterjemahkan menjadi istilah isqat al-hamli, yaitu pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa. Nah, menurut Mujudin merupakan praktek pengguguran kandungan. Nah, jadi dari kedua pengertian tadi itu bisa disimpulkan bahwa abortus dan menstrual regulation itu adalah suatu pengguguran terhadap calon bayi atau bayi di dalam kandungan. Nah, menurut Shardik Ginaputra atau dan Mariono sebagaimana yang dikutip oleh Juhdin, abortus ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan seperti tadi. Nah, ada tiga metode yang dipakai untuk abortus ini. Yang pertama yaitu Tourette's atau delayed C dan D, yaitu dengan alat khusus mulut rahim dilebarkan lalu janin akan dicuret atau dikiret dengan alat seperti sendok kecil. Nah, kedua yaitu ada aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil, dan yang terakhir yaitu melalui operasi. Nah, oke, kita lanjut. Ada dua macam jenis abortus, yaitu pertama abortus spontan, yaitu ialah abortus yang tidak disengaja, bisa saja itu terjatuh, kecelakaan, dan sebagainya yang bisa menyebabkan keguguran secara spontan atau tidak disengaja. Yang kedua yaitu abortus yang disengaja. Ini seperti abortus seperti pengguguran yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja juga. Yaitu yang pertama, eh, ada dua jenisnya abortus yang disengaja ini, yaitu pertama abortus artificialis traffic, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya, jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan ibu. Nah, maka itu bisa dilakukan abortus secara sengaja. Seperti misalnya juga si ibu mempunyai penyakit TBC berat atau penyakit ginjal berat. Kedua yaitu abortus Povacatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus atas dasar eh, hamil di luar nikah. Nah, seperti itu. Rasa untuk menghilangkan jejaknya, maka dilakukan pengguguran. Oke, lanjut. Setelah itu, nah, berdasarkan KUHP pasal 299, negara melarang abortus termasuk menstrual regulation dan sanksi hukumannya cukup berat. Nah, bahkan hukuman tidak hanya ditujukan pada wanita, namun semua yang bersangkutan yang terlibat dalam kejahatan tersebut akan dituntut. Nah, kalau diperhatikan pasal KUHP berkaitan dengan abortus sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahu atau ditimbulkannya harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp3.000. Nah, ini bisa kita jadikan landasannya bahwa di Indonesia sendiri, di negara kita ini, eh, abortus atau pengguguran ini sangat ilegal jika dilakukan dengan sengaja. Sengaja maksudnya yaitu tanpa menggunakan bantuan medis atau tanpa indikasi medis. Sangat dilarang dan bisa berindikasi eh, terancam hukuman penjara. Oke, lanjut. Nah, abortus dan menstrual regulation menurut pandangan Islam. Apabila abortus dilakukan sebelum diberinya roh pada janin embrio, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Nah, ada yang membolehkan abortus antara lain Muhammad Ramli dan kitab Al-Nihayah dengan alasan karena belum adanya makhluk yang bernyawa. Nah, ada juga yang memandang makruh karena janin mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Setelah itu ada juga yang mengharamkan, antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya
At-Tuhfah dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan apabila abortus dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka di kalangan ulama telah ada ijma tentang haramnya abortus. Nah, jadi dalam penjelasan tadi itu disampaikan bahwa terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama, yaitu dibolehkan apabila dia belum berumur sebelum berumur 4 bulan. Nah, setelah itu makruh. Ada beberapa ulama yang memakruhkan karena sejatinya bayi atau janin tadi itu masih berkembang dan tumbuh. Setelah itu ada yang mengharamkan karena itu termasuk dalam kejahatan atau membunuh. Oke, lanjut. Nah, Islam sebenarnya memperbolehkan pengguguran itu. Nah, jika dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi si ibu. Nah, bahkan Islam mengharuskannya. Nah, hal ini tidak lain karena didasari oleh prinsip menempuh salah satu tindakan lebih ringan daripada dua hal yang berbahaya itu adalah wajib. Nah, dalam hal ini keselamatan seorang ibu lebih diutamakan daripada nyawa janinnya karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, kehidupan di dunia ibu ini sudah nyata, artinya sudah lama atau memang sudah ada gitu. Udah memang nyata adanya. Nah, sedangkan kehidupan si janin tadi itu belum tentu. Maksudnya jika dia memang bisa diselamatkan, belum tentu nanti ke depannya bayi itu bisa bertahan. Nah, karena itu si ibu berhak berhak dari hidup daripada janinnya. Nah, setelah itu nomor dua, mengorbankan ibu lebih banyak resikonya daripada mengorbankan janin. Seperti misalnya apabila uh, ibunya tetap hidup, maka ibunya itu tadi bisa misalnya mempunyai anak yang lain, bisa menghidupi suaminya, bisa menghidupi anaknya misalnya, bisa menghidupi anaknya, memberi makannya atau dan sebagainya. Nah, apabila janin ini tadi yang diselamatkan, belum tentu ada yang mengurusnya seperti itu, belum tentu ada yang bisa merawatnya dan sebagainya. Oke, maka dalam hal ini maka diprioritaskan dalam hukum Islam untuk menyelamatkan ibunya. Setelah itu kita akan membahas masalah uknetika menurut pandangan Islam. Nah, pada akhir-akhir ini banyak praktek uknetika di salah satu rumah sakit di Jakarta, yaitu uknetika sendiri itu adalah seleksi ras unggul dengan tujuan agar janin dikandung oleh ibu dapat diharapkan lahir sebagai bayi yang normal dan sehat fisik. Langsung saja kita ke pembahasan Islamnya. Nah, menurut menurut Masyifuk Zuhdin, nah, apabila pengguguran janin dilakukan dengan alasan Down syndrome, maka masih trouble karena mengingat mudarat resikonya jauh lebih besar daripada masalahnya jika mempertahankan hidup janin itu. Berbeda dengan uknetika, nah yang dilakukan atas permintaan ibu dengan alasan jenis kelaminnya tidak sesuai, misalnya bayinya perempuan namun ibunya memilih untuk bayinya laki-laki atau menginginkan bayinya laki-laki, maka digugurkannya bayi perempuan itu. Nah, itu tidak boleh ya. Karena dengan alasan jenis kelamin tidak sesuai dengan harapan, maka jelas tindakan demikian itu tidak manusiawi dan termasuk dalam perbuatan kriminal. Sebab pertentangan dengan norma agama, norma Pancasila dan peraturan perundang-undang yang berlaku, KUHP, pidana dalam dan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.